Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya akhir-akhir ini dan seluruh umat manusia, tidak terlepas dari kita bangsa Indonesia, 3 bulan terakhir dicemaskan dengan fenomena kasus virus corona. Tentu seluruh anak negeri harus mengambil bagian dalam menanggulangi semakin menyebarnya virus ini. Bagaimana cara penanggulangannya? Satu di antaranya kita harus mengetahui secara detail apa saja virus ini, bagaimana gejala-gejalanya, dan apa yang perlu dilakukan. Nah, karena itu kita perlu mendapat informasi akurat. Saya bukan seorang medik, saya bukan ahli di bidang kesehatan, tapi saya wajib menyampaikan apa saja yang menjadi berkait dengan virus ini. Karena kita punya banyak follower, maka saya akan menyampaikan kepada pemirsa tentang ihwal virus corona ini. Supaya tidak salah menerima informasi, maka saya datang kepada guru saya, Profesor Dr. Prof. Idrus Paturusi, Andi Idrus Paturusi, mantan Rektor Unhas, yang juga ahli bedah tulang, Prof ya, untuk mendapatkan informasi secara detail. Karenanya silahkan menyimak tayangan ini. Jangan lupa sebarkan kepada yang membutuhkan, sebarkan sebanyak-banyaknya supaya informasi ini menjadi ibadah buat kita semua. Terima kasih, terus menyaksikan acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Prof. Idrus Paturusi ini ada legenda kemanusiaan. Di mana ada bencana, beliau pasti ada di situ. Maka tidak salah kita mendapati informasi dari beliau. Prof, berkaitan dengan virus ini, Ya. Yang pertama tentu perlu kita pahami dan perlu kita ketahui apa sebenarnya virus corona ini. Ya, jadi saya kira terima kasih ya. Paling tidak barangkali ini jadi sarana sosialisasi buat masyarakat. Walaupun barangkali selama beberapa bulan ini 24 jam berita mengenai Corona. virus corona itu sampai saya nggak tahu apapun, saya kira semuanya sudah tahu lah. Tapi banyak hal-hal yang barangkali kita perlu ketahui. Yang pertama, believe it or not ya, percaya atau tidak. Tahun 1720 ada pandemik. 1820 ada pandemik, 1920 ada pandemik, dan sekarang 2020 pandemik. Setiap 100 tahun. Per abad ada ya? Per abad ada. Nah ini kita lihat, kalau namanya pandemik itu kan semua sudah kena. Kalau endemik barangkali cuma sekitar, tapi kalau pandemik, apalagi kalau kita ngomong mengenai pandemi global, ini global seluruh kena. Dan tidak semudah itu WHO mendeklarasi bahwa ini pandemi global kalau tidak ada data-data. Nah kita semua sudah tahu bahwa semuanya ini sudah kemana-mana. Karena negara sekarang kan borderless ya, tidak ada sekat-sekat lagi. Dan saya kira kalau virus mau kemana-mana tidak perlu pakai paspor, tidak perlu pakai visa, dia mau nyebrang kemana-mana aja kan bisa. Oke. Kalau pertanyaan tadi itu virus apa? Jadi barangkali secara umum, kalau virus barangkali mengenai corona, orang sudah banyak tahu dari televisi-televisi. Tapi barangkali untuk kita ketahui masyarakat, ada 3 sebetulnya macam penyebab penyakit yang barangkali secara umum kita harus tahu. Yang pertama, bakteri. Nah, bakteri itu beda dengan virus. Kemudian yang kedua itu parasit. Parasit itu seperti misalnya malaria dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian yang sekira banyak kita bicarakan sekarang adalah virus. Virus itu macam-macam. Jadi kalau kita tahu virus influenza ada, HIV ada, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya virus. Nah, kita kan sudah dulu ada chikungunya virus Singapura, macam-macam virus lah. Tetapi yang kita lihat sekarang ini yang cukup serius kita tangani sekarang, yang kita bicarakan ya, hampir setiap waktu kita bicarakan adalah corona itu. Kenapa? Kalau kita lihat secara umum, virus itu tadi barangkali nanti mau tahu, virus apa sih, kenapa bisa seperti itu? Virus pada umumnya memberikan gejala yang sama. Saya kira semua kita sudah pernah sakit influenza. Influenza itu sakit sendi, sakit kepala, demam, dan lain sebagainya. Itu dasarnya seperti itu. Dan benar kalau dikatakan bahwa itu self-limiting. Tanpa diobati,
Kalau kita punya daya tahan tubuh kuat, dia akan sembuh. Jadi coba lihat aja. Jadi kalau kita ngomong mengenai penyakit yang disebabkan karena virus, itu pengobatan simptomatik aja. Bodrex misalnya. Bodrex itu menurunkan panas, menghilangkan nyeri, orang sudah sembuh. 2-3 hari sembuh. Malah ada yang pergi cari sarakba malam-malam sudah sehat. Nah, tapi virus corona ini sedikit berbeda. Jadi COVID-19 ya, COVID-19. Dan ini saya kira banyak berita mengenai COVID-19 ini ya kita nggak usah lah. Bahwa ini senjata biologis dan lain sebagainya. Forget it ya. Ya sekarang bahwa ini sudah ada terkena pada seluruh bangsa, seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan dia orang kulit putih, orang kulit hitam dan lain sebagainya. Kalau dia mau masuk, dia masuk. Nah, virus corona itu sampai sekarang ya terus terang masih sulit. Apalagi kalau mau cari vaksinnya. Ya. Tetapi sekarang kan kita harus bagaimana caranya agar supaya virus ini kita bisa atasi. Tidak menyebar luas. Tidak menyebar luas. Ada satu hal yang barangkali saya ingin sampaikan. Sulawesi Selatan sampai sekarang ini belum ada yang terkena. Menurut berita bahwa dia kena virus. Tapi jangan lupa bahwa sarana deteksi untuk mengetahui kuman itu ada, corona itu, kita belum punya. Di Sulawesi? Di Sulawesi Selatan. Terus terang Januari kemarin, beberapa bulan lalu, waktu Pak Menkes datang ke Unhas, saya sampaikan kepada beliau, Pak Menteri, barangkali kita kan punya laboratorium namanya Biosafety Level 2. Itu waktu di Unas, waktu saya masih rektor dengan di Wahidin. Nah, beliau menyampaikan, wah belum masanya barangkali Prof. Tidak usah kita berpikir seperti itu. Nah sekarang setelah itu ada, sulit kita mau mengetahui bahwa apakah mereka ini sakit atau tidak. Kita berapa orang dalam ruangan ini? Belum tentu saya barangkali sehat. Bisa jadi saya. Pak Ustadz Dasar juga barangkali carrier sudah membawa kuman karena kemana-mana. Kita nggak tahu. Karena virus itu kan nggak kelihatan. Nah, kalau virus flu burung, itu kan semuanya ayam. Kalau lihat ayamnya sudah lemah-lemah begini, oh ini sudah kena virus. Bikinkan lubang besar, kasih masuk di dalam lubang, bakar. Selesai masalahnya. Tapi virus ini siapa yang bisa lihat? Jadi saya beberapa hari ini sudah kasak kusuk. Saya terus terang aja, kalau ada ini kan sudah masuk bencana. Ini sudah skala nasional, malah sudah skala dunia. Saya selalu nggak bisa tidur untuk mikirkan gimana. Jadi karena saya ini rakyat biasa sekarang, saya menghubungi Pak Gubernur, Prof. Nurdin. Alhamdulillah, Prof. Nurdin mengerti apa yang saya inginkan. Dan beliau, tadi malam rapat, tadi malam. Saya bilang, kita di UNAS ada laboratorium. Wahidin ada laboratorium. SDM banyak. SDM yang mau dikirim kemana aja. Saya kira banyak kader-kader saya itu tanpa pamrih kalau ada bencana dan lain sebagainya itu mau bekerja. Ada. Kemudian tadi pagi kita lagi rapat. Dan insya Allah 1 minggu ini laboratorium kita sudah selesai. Dan kemudian Prof. Irawan, karena dia punya akses terhadap Mokhtar Riyadi baik, beliau komisaris Rumah Sakit Siloam, itu sudah dikirim 1000 primer. Jadi sudah 1000 pasien yang kita bisa periksa mulai lusa. Mulai hari Senin. 1000 regansia yang namanya primer, yang untuk bisa kita periksa pada semua orang. Jadi kalau misalnya Pak Ustaz dicurigai bahwa boleh diperiksa apa positif atau negatif. 1000 siap itu. Sudah 1000. Karena apa yang saya katakan tadi, belum tentu kita ini sehat, kita tidak positif. Nah kalau kita positif dan kemudian tidak, nah ini coba hari ini 50 kasus baru. Jadi sudah 227, kemarin masih 100 sekian. Hari ini naik, tambah lagi 50. Tambah lagi 50. Besok ya kita nggak tahu, tapi besok barangkali tambah lagi 50, tambah lagi 100. Nah ini yang harus kita hati-hati. Kita tidak boleh menganggap ini enteng. Saya lihat bahwa Anies dibully. Dia bikin kebijakan. Kita lihat kan kemarin transportasi diberhentikan. Wah dibully. Ini gara-gara ya biasalah politik. Tapi kita nggak ngomong di ranah politik. Tapi kita lihat
apa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang benar. Bahwa bagaimana caranya agar supaya perpindahan atau mata rantai kuman itu terputus. Ini ya kita nggak lihat. Tapi kita sebagai dokter itu paham. Beberapa hari lalu saya terus terang sedikit ribut juga di UNAS karena mereka rencana mau bikin wisuda. Oke, iya. Ya, tanggal 16, 17 atau 18. Iya. Saya kasih tahu rektor, Bu Rektor, kita tidak punya kasus di sini memang, belum ada yang terdeteksi. Tapi tolong nggak usah dibikin itu wisuda. Waduh, nggak bisa, Prof. Idrus. Ini orang tua sudah pada beli tiket, mau datang apa segala macam, ya kan? Umroh aja batal. Nah, umroh aja batal. Coba lihat di Ka'bah itu sekarang. Yang tawaf sisa berapa orang? Jadi saya bilang, dia bilang bisa. Kan bisa aja, dia bilang kita nggak usah salaman. Mereka datang 1 jam, umumkan, selesai pulang. Terakhir, hari Minggu, saya ketemu PR1. Dan Prof. Restu, mau? Dia bilang, iya bisa Prof, 1 jam. Saya bilang, saya ini dokter. Saya tahu itu bagaimana. Tolong, kalau bisa, jangan dibuat itu. Kalau dibatalkan, semua orang tua tahu bahwa masalah ini masalah dunia, dan mereka pasti menerima. Ya. Dan akhirnya tertunda. Dan itu alhamdulillah. Saya bilang, kita duduk aja sekian, itu kan bisa kontak. Apalagi 1.000 orang masih dalam satu ruangan tertutup. Duduk kursi berdekatan. Ya, duduk kursi berdekatan. Siapa mau tahu bahwa ini Bapak ini ada kuman. Dari Jakarta datang bawa kuman dari Jakarta, dari mana? Waduh. Akhirnya, alhamdulillah, batal. Tapi ini memang kita perlu pengertian dari semuanya. Ya, jadi ya kalau misalnya kasih libur dan lain sebagainya, ya online, kasih kuliah online, baik di sekolah kita, itu kita ikutin aja. Karena kita mata rantai ini kita mau putus. Seberapa serius virus ini buat bangsa Indonesia? Sebab kalau dibanding misalnya Eropa, penduduknya kan jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Ya, persis. Bagaimana dengan kita ini yang hampir 300 juta? Tentu tingkat kerapatan penduduk kita lebih padat daripada Eropa. Seberapa serius ini? Ya ini, kalau seberapa serius, serius sekali. Ya. Kalau kita lihat data tadi, sudah 227 orang yang terkena. Dalam sepekan ini? Dalam sepekan atau 10 hari. Kan? Dan kemudian yang meninggal itu sudah 19. 19 dari 227 berarti kurang lebih 8,4%. Ini adalah persentase yang terbesar di negara-negara lain. Kalau kita lihat di negara lain ada yang 1.000, tapi kalau bandingkan yang terkena sekian, rasionya itu masih kira-kira 4%. Kita sekarang 8,4%. 19 yang meninggal dari 227. Sangat serius ini. Sangat serius, dan ini frekuensi atau insiden kematian itu tinggi. Jadi kita nggak bisa main-main. Oh, katakanlah di Sulawesi Selatan masih negatif, bisa kita pergi di mall aja, pergi di mana dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau pertanyaan seberapa serius, ya jawabannya ini serius sekali. Tetapi ya tentu jangan juga kita terlalu panik, ya. Karena sebagaimana saya katakan tadi, ini sebetulnya self-limiting. Virus ini kalau kita daya tahan tubuh kita kuat, dia akan sembuh sendiri. Satu contoh, kalau kita ada luka, biasanya kalau ada luka kita masih muda-muda itu, biar aja luka, dia sembuh sendiri. Karena kita punya daya tahan tubuh kuat. Tapi kalau kita sudah tua, ada diabetes, coba lihat dia bernanah dan tidak mau sembuh-sembuh itu luka, karena daya tahan tubuh kita sudah tidak begitu kuat. Makanya kalau di berita-berita dikatakan, yang paling rentan adalah orang-orang lanjut usia. Perokok, kurang istirahat, dan lain sebagainya. Karena daya tahannya kurang. Karena apa? Daya tahan tubuh itu seperti hansip lah. Kalau kita punya hansip kuat di dalam kerja, begitu ada pencuri baru diintip-intip, ditangkap itu pencurinya, selesai, kasih masuk di lapor polisi. Tapi kalau kita punya hansip cuma 1, datang pencuri 5, bagaimana caranya dia mau? Akhirnya habis. Nah, ini kira-kira secara simpel menerangkan bagaimana patogenesis bekerjanya itu
kuman di dalam tubuh. Kemudian Prof, kalau virus ini cara penularannya memang medianya. Ya, jadi begini, ini kan kita sudah tahu di televisi orang selalu bilang droplet, ya. Jadi acing, ya, keluar, bersin, batuk, bersin. Ngomong kita ada, makanya dibilang 1 meter. Karena kalau kita bersin itu kan paling jauh 1 meter. Jadi kalau kita bersin, ting dia jatuh di situ, nggak kena kita. Tapi kalau kita dekat-dekatan begini, kita ngomong aja kita punya, kadang-kadang kan ada tong kita punya itu lengket. Karena apa? Virus corona ini reseptornya itu di mukosa saluran nafas. Jadi reseptor itu apa? Reseptor itu maksudnya begini. Di tempat dia senang tinggal. Oh. Karena ada reseptornya di situ. Iya, favoritnya. Dia tidak favorit di sini. Tidak. Tetapi kenapa dia misalnya dalam? Nah, makanya orang bilang cuci tangan. Kalau dia tinggal di sini, kita cuci tangan, dia lepas. Atau setelah berapa lama, tapi kalau kita ini hidung, mulut, mata, dia masuk ke dalam. Tempat favoritnya di tenggorokan. Di saluran nafas. Bisa juga di saluran cerna. Tapi dia paling suka di saluran nafas. Makanya dia punya manifestasi kalau sudah terserang, manifestasi yang terjadi setelah masuk kuman. Apa yang terjadi? Seperti demam, efek, batuk. Nah, kenapa dia batuk? Karena dia sudah berkembang biak di saluran pernapasan. Yang masuk di paru-paru dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya kalau orang sudah berat, mesti bantu dengan alat pernapasan. Kalau kumannya lebih hebat daripada daya tahan tubuh, habis. 19 orang meninggal. Dari 227, 8,4%. Itu angka yang cukup besar. Apa yang perlu dilakukan? Ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum. Jadi saya kira pemerintah sudah oke lah, walaupun telat. Tapi ada pepatah yang mengatakan better late than never, ya. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi kita sekarang sudah itu orang dirumahkan, ya. Kemudian diisolasi. Kalau bisa isolasi itu sebetulnya semacam karantina. Kita mengkarantina diri kita untuk supaya kita tidak kontak di luar. Dan tidak, jadi itu sebetulnya isolasi, nggak boleh dekat, dilarang orang sholat Jumat di tempat-tempat yang zona merah dan lain-lain sebagainya. Jangan pergi ikut-ikut di mall dan lain-lain sebagainya, senggol-senggolan karena banyak orang. Nah itu kalau itu kita ikutin dan kemudian ya perbaikilah kita punya gizi. Buah banyak, protein makan baik, insya Allah kita akan terhindar. Walaupun kena, itu yang saya katakan, walaupun terkena kita akan jadi yang namanya self-limiting, barangkali cuma demam-demam sedikit, batuk-batuk sedikit, dan setelah karena daya tahan tubuh kita kuat, dia akan sembuh dengan sendirinya. Terus Prof, ini kalau misalnya di rumah kita karantina, tapi negara tidak melakukan lockdown, bagaimana itu? Nah, ini istilah lockdown lagi ya. Jadi lockdown itu kan ada di undang-undang. Tapi kalau kita mau bicara sederhananya, lockdown itu sebetulnya karantina. Tapi karantina itu ada karantina kalau kita misalnya di satu tempat itu lokal karantina, ya. Misalnya kita pergi di tempat itu saja, ya, atau di rumah saja namanya karantina. Tapi kalau lockdown itu sudah dalam skala besar. Lockdown itu bisa wilayah, bisa negara, dan seterusnya, terpergantung. Makanya di Eropa, kalau misalnya di Jerman, dia bikin lockdown, tidak semua negara Jerman lockdown. Ada daerah-daerah yang dia bikin lockdown. Nah, lockdown itu adalah karantina. Di mana karantina ini orang tidak boleh kemana-mana. Itu di Italia sekarang kalau ada sudah di lockdown dan dia keluar ditangkap, didenda 3 juta. Karena itu memang harus keras. Malah di Cina dipukulin, di apa segala macam. Karena begitu kerasnya. Tapi coba kita lihat sekarang Cina. Cepat. Ya. Sekarang negara yang paling aman untuk kita pergi adalah di Cina. Karena sudah habis. Kuman itu dia lockdown setelah sekian lama. Mati itu kuman semua. Tidak ada tempat. Jadi misalnya begini,
Ya, supaya ada pengertian. Kenapa misalnya karantina dan ada waktu 14 hari. 14 hari. 14 hari itu katakanlah umur rata-rata itu kuman kalau dia tidak dikasih makan, mati. Dan tempat makan di situ. Tempat makannya di sini. Nah, jadi sekarang begini, itu kan kita bagi. Yang namanya suspect, yang namanya probable, dan yang namanya confirm. Confirm itu kalau misalnya diperiksa dia sudah positif. Suspek itu kalau oh ya ini demam bawaan, ini gejala dan seterusnya. Itu diperiksa di laboratorium. Tiga tingkatan. Jadi ada namanya apa di bawah pengawasan, di bawah apa segala macam itu kan ada istilah. Tapi kalau bahasa yang internasionalnya adalah suspect, probable, confirm. Nah, ini 2 minggu. Jadi kalau misalnya kita katakan ada lockdown di rumah. Kalau ada orang yang sakit, kita kasih masuk dia di rumah sakit. Diperiksa. Kalau kita yang belum sakit, ya kita karantina lokal aja. Di rumah kita nggak usah kemana-mana, supaya tidak tersebar ke tempat lain. Syukur-syukur kalau satu keluarga, satu rumah tidak ada yang sakit. Berarti dia tunggu aja 14 hari, di rumahnya tenang-tenang aja duduk. 14 hari, coba lihat, itu kan disemprot di mana-mana. Di kereta disemprot, di tempat ini disemprot. Akhirnya kuman ini habis. Nah kalau sudah kuman sudah habis, aman. Negara seperti tidak terjadi apa-apa seperti sebelumnya. Oke lah, mau kemana-mana, mau nonton. Ini ada satu cerita. Saya punya ponakan kan kawin di Cina. Saya pulang itu awal November. Saya pulang itu saya demam. Andai kan saya pulang barangkali Desember, saya dikarantina barangkali. Nah, ini mau saya cerita. Begitu saya pulang, terus tiba-tiba merebak. Lockdown. Lockdown dia masuk. Setelah selesai lockdown, wah kayak orang merdeka. Dia bilang sama istrinya, karena dia kawin sama orang Cina. Mari kita pergi makan Kentucky. Dia pergi Kentucky, rame orang, karena kan baru mau makan lagi yang enak ini. Dia bilang kalau mau ke Kentucky, kita pergi dulu, itu ada pesannya mertuanya. Setelah dia kembali, itu Kentucky, toko Kentucky dipakai polis lain. Tertutup, kenapa? Ternyata ada pegawainya, yang sebelum itu dia membesuk orang yang kena. Nah, jadi ini security-nya, ini luar biasa. Jadi Cina sekarang yang paling aman untuk kita pergi karena betul-betul mereka menjamin bahwa dia sudah bebas dari virus. Ini kan kalau pemerintah sudah memerintahkan kita menganjurkan isolasi diri. Tapi kalau orang tetap keluar masuk, apa efektif? Nah, itulah. Kalau saya dengar tadi, antara Bekasi, Jakarta, orang Bekasi nggak boleh lagi ke Jakarta, orang Jakarta nggak boleh lagi ke Bekasi. Karena Bekasi juga banyak sekali orang yang sakit, orang yang confirm, yang positif. Nggak ada lagi yang situ. Nah ini satu jalan. Walaupun sebetulnya kalau kita mau mengatakan lockdown yang sebenarnya, lockdown nggak boleh ada orang di jalan. Semuanya harus tinggal dan didenda yang seperti di Italia itu yang kita lihat di medsos. Tetapi sekarang kita di Indonesia masih istilah saya itu half lockdown. Lockdown separuh. Betul. Karena masih ada orang jalan, tetapi sudah ada himbauan dari pemerintah bahwa kalau bisa kau jalan, nanti penting baru kau jalan. Kalau bisa kau tinggal saja di rumah. Ya, karena logika sederhana saja, Bro. Kalau tidak ada lockdown dan tidak ada kesadaran untuk jaga diri di rumah, rendah, misalkan ini tempat hari ini disemprot. Ya. Oke, bersihlah hari ini. Tapi besok masuk lagi orang dalam. Tidak ada gunanya ini semprotan. Nah, maka memang penting lockdown ini penting sekali. Nah, ini kan masih debatable. Masih kontroversi antara mau lockdown mau tidak. Karena kepentingan ekonomi. Kalau kita lihat ya terus terang kalau kita lihat presiden sebagai penanggung jawab negeri ini mengatakan belum terpikir untuk lockdown. Tapi Anies sudah separuh-separuh melakukan lockdown. Toh? Nah, lockdown ini ada yang melaksanakan lockdown berhasil, tapi ada juga yang tidak melaksanakan lockdown berhasil. Seperti Korea misalnya, Korea Selatan. Dia tidak lockdown. Tapi dia bikin pemeriksaan secara massal. Pemeriksaan secara massal sehingga sama dengan kalau orang mau beli McDonald. Driving through. Jadi lewat mobil aja kita bisa pesan McDonald. Di mana di sana kita lewat mobil aja sudah bisa diperiksa kita punya darah.
Jadi Pemeriksaan jadi berobat. drive-thru itu sudah diperiksa semuanya dan dia bisa meriksa ratusan ribu orang. Jadi bisa terdeteksi Sehingga yang dia bisa sakit. mengetahui bahwa ini yang Yang sakit, sakit. ini yang tidak, sehingga akhirnya dia mengatakan dan dia punya incidence sangat berkurang. Dan sakitnya Jadi itu tidak jadi- itu tidak pakai lockdown. Oh, Nah, tetapi kalau lockdown seperti itu juga tidak terjadi ya seperti tadi. Sudah dibersihkan, datang orang lain, terkontaminasi lagi. itu resiko. Nah, itu resikonya. Terakhir, Prof. Iya. Saya mau lihat pendapat Prof ini sebagai seorang dokter bidang kesehatan. Pentingkah ini sekarang kita lockdown di Indonesia? Jadi begini ya. Sebelum ke Indonesia saya ke Sulawesi Selatan dulu. Ya. Jangan anggap bahwa belum ada kasus. Kita itu bebas. Ini berkali-kali saya bilang. Ini harus betul-betul kita simpan di otak kita bahwa hati-hati. Kalau kita terjadi break, bikin apa? Di Pinrang sudah ada 2 orang. Satu yang dari Malaysia, satu yang umroh pulang, diperiksa. Sekarang belum tahu hasilnya negatif atau positif karena spesimennya dikirim ke Jakarta. Kirim Jakarta seminggu baru pulang. Barangkali mati itu pasiennya baru datang. Makanya saya anjurkan untuk bikin laboratorium sendiri sehingga kita bisa periksa 1 hari kita sudah dapat hasilnya. Nah, kalau kita dapat itu pasti akan banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu lockdown atau enggak? Kalau saya melihat begini, tergantung. Kita lihat besok, kita lihat lusa. Kalau multiplied efek penambahan sangat signifikan, harus hati-hati. Jadi kemarin hari ini kita lihat ada penambahan yang sangat signifikan, itu 50 orang lebih. Kemudian kita lihat angka kematian itu sudah 19. Dan yang saya katakan tadi, bahwa rasio 8,4%. Fatality, orang istilah kedokteran fatality rate. Jadi angka kematian 8,4%. Kalau ini bertambah, maka ya saya sih berpikir ini untuk penyelamatan bangsa, untuk penyelamatan masyarakat, kita harus cari yang terbaik. Kalau saya sih, ya kita cari ya udahlah. Kalau memang mau ada modal besar, kita ambil gaya Korea Selatan. Tetapi kita jadi mass screening, ya toh? Atau kita lockdown. Nah, sekarang yang hati-hati bahwa kasus yang paling banyak adalah Jakarta. Jadi Anies memang ya kan, tapi kan saya lihat sudah ada mulai politik juga di Jakarta, sehingga kasihan juga Anies sudah dibully macam-macam untuk macam itu. Tetapi ya alhamdulillah itu sebetulnya pimpinan daerah harus firm untuk mengatakan masyarakat saya harus jaga. Saya punya keputusan ini. Nah, kalau sudah keputusan itu, apalagi Pak Jokowi sebagai presiden, lihat aja, whatever. Kalau memang itu perlu, kenapa tidak? Memang sudah perlu ini, Bro. Tunggu kita 2 hari ke depan. Kita lihat 2-3 hari, Ya, kalau 4 hari, semakin meningkat semakin dan peningkatannya setiap peningkat lebih dari 2,5-nya. Betul. Coba lihat Italia. Waktu pertama Cina itu orang ribut, orang nggak pikir di Eropa, orang tidak pikir di Amerika. Malah sekarang di Amerika sudah ribuan. Di Italia sudah nomor 2 dari Cina. Coba lihat, siapa yang pernah menyangka bahwa akan terjadi yang seperti itu? Iya kan? Ini kan luar biasa. Kita juga di Sulawesi Selatan siapa yang saya makanya kasak kusuk. Dia bilang, kenapa sih kok kasak kusuk? Saya bilang kasak kusuk saya karena saya punya sense of crisis itu masih ada. Saya mau lihat bagaimana masyarakat kita ini terbebas paling tidak di Sulawesi Selatan. Karena kita sekarang sebagai rakyat biasa, cuman saya sebagai dokter yang punya pengetahuan ilmu mengenai ada hubungan dengan itu. Kesehatan, ya kita harus membagilah ilmu ini. Jangan kita diam aja, kita tahu tetapi kita enggak. Kan ada anunya, ayatnya barangkali itu kalau kita tahu kemudian kita tidak mengamalkan. Ya itu. Jadi saya kira Pak Ustaz kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa yang saya hormati, dari uraian yang cukup panjang ini, saya menyimpulkan bahwa setiap kita tidak boleh menganggap remeh virus ini. Semua harus mengambil bagian. Pemerintah hilangkan
pencitraan, hilangkan pergeseran politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan partai dan lain sebagainya. Ini kepentingan hajat hidup orang banyak, dan konstitusi kita mengamanahkan itu pasal 4 Undang-Undang Dasar, alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 pembukaan, negara berkewajiban melindungi tumpah darah Indonesia. Maka pejabat negara yang berkompeten yang ada di bidang ini, kita berharap mengambil tindakan yang betul-betul efektif. Kemudian kita sebagai rakyat jangan menganggap remeh, isolasi diri, tingkatkan daya tahan tubuh, hidup bersih, kemudian tingkatkan istirahat. Adik-adik remaja jangan lagi begadang yang tidak penting. Kemudian jangan keluar rumah kalau bukan sesuatu yang darurat. Kemudian jangan kontak fisik yang berdekatan kalau Anda merasa ada orang yang Anda curigai. Nah, ini penting semua kita lakukan. Dalam Islam, maqasid syariah, tujuan hadirnya agama, dari 5 tujuan itu, yang pertama menjaga keselamatan jiwa. Sehingga ketika jiwa terancam, hukum haram pun boleh jadi halal. Contoh yang paling populer di antara kita, sholat Jumat pun difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia boleh ditiadakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Sebab data dan fakta menginformasikan penyebaran virus ini sangat efektif, sangat peluang besar di kerumunan massa. Maka untuk sementara kita harus hindari pertemuan-pertemuan sifatnya massa. Bulan Rajab pada zaman Rasulullah memang bulan duka cita. Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan duka cita. Nabi penuh dengan masalah pada saat itu. Hidup beliau penuh dengan tekanan. Tapi setelah Rajab masuk bulan suci Ramadan, yang kita orang Islam mengenalnya dengan bulan kemenangan. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat manusia, terutamanya pemerintah kita, Allah berikan petunjuk yang tepat untuk mengantisipasi semakin meluasnya virus ini. Semua kita berkewajiban untuk mengambil bagian dalam penanggulangan bencana nasional non-alam. Saya kira ini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebarluaskan, semakin banyak disebarluaskan semakin bermanfaat. Terima kasih dari klinik Medisakti. Medisakti, Jalan Sungai Sadang, Sulawesi Selatan, Makassar, bersama Prof. Idrus Paturusi. Saya Dasat Latif menyampaikan hal ini, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.